ngasih kesempatan banget deh. Lu nggak tahu terima kasih banget ya. Lu tuh barusan mau jatuh, gue pegangin. Terima kasih dong harusnya. Mendingan gue jatuh Tirta daripada gue dipegang-pegang sama lo. Lu nyebelin banget ya. Tahu gitu gue juga nyesel, ngapain gue bantuin lu barusan. Nih lu jatuh sana, lu gelundung sana lu. Iya udah sana deh. Gue juga udah males sama lo. Udah, jadi bete lagi nih. Mau cabut. Gue juga mau cabut. Dasar anak nggak tahu diuntung kamu itu. Oke, kalau kamu benci sama bapak itu malah bagus. Itu yang bapak inginkan. Karena bapak pun juga nggak mau mengakui kamu sebagai anak bapak. Karena kamu selalu membelain Amira daripada bapak kamu sendiri. Bapak serius dengan kata-kata bapak? Iya, bapak nggak pernah main-main dengan kata-kata bapak, Tirta. Nggak pernah. Seperti apapun bapak gue. Tapi kan cuma dia satu-satunya keluarga gue. Tapi kenapa justru orang satu-satunya terdekat gue yang paling gak mau ngertiin gue? Bahkan bapak tega nyelakain Amira untuk satu alasan yang gak jelas. Bapak benar-benar keterlaluan. Pasti kerjaan dia. Hah? Lo sengaja ya nendang tuh kaleng? Lo tahu kan gue bakal lewat sana, makanya lo tendang tuh kaleng sampai kena gue. Lo tuh gak sopan banget sih Tirta. Kenapa sih lo selalu nyari gara-gara sama gue? Kalau misalnya lo masih main bacot sih gue gak apa-apa Tir. Cuma gak lucu dong sampai lo udah main fisik. Kenapa ya? Sorry ya. Gue gak sengaja. Sorry gue gak sengaja. Apa lo bilang? Lo bilang sorry. Tumben. Kok ini kayak bukan lo yang biasanya ya? Lo lagi ada masalah, Tirta? Gue ada masalah atau gue gak ada masalah itu bukan urusan lu gak usah ikut campur deh. Kali aja ada masalah yang ada hubungannya sama Erlanda. Lo itu anaknya Erlanda kan? Kalau kamu benci sama bapak, itu malah bagus. Itu yang bapak inginkan. Karena bapak pun juga nggak mau mengakui kamu sebagai anak bapak. Bukan. Gue gak kenal Erlanda dan gue bukan anak Erlanda. Dari lahir gue gak kenal ibu kandung gue siapa. Dan sekarang bapak gue gak mau ngakuin gue sebagai anak. Jadi mulai sekarang lu jangan pernah tanya lagi gue anaknya Erlanda atau bukan. Sialan. Kenapa gue harus ketemu sama cewek penipu itu lagi? Tirta! Lo harus ikut gue ke suatu tempat. Mau kemana? Udah pokoknya ikut. Vel, kita mau ngapain sih? Lu gak apa-apa kan? Sekarang giliran lo. Giliran gue apa? Coba sekarang lo teriak. Teriak ngapain? Udah deh Tirta, cepetan sekarang lo teriak. Lu semakin aneh deh. Itu apaan barusan Tirta itu teriakan? Ya kan lu nyuruh gue teriak. Ya gue teriak dong. Ya ampun Tirta, teriak kayak gini nih ya. Itu baru namanya teriakan. Iya, terus maksud lu nyuruh gue teriak tuh ngapain? Coba sekarang lo teriak lagi deh. Vel. Tirta, lo itu cowok bukan sih? Cemen banget. Iya. Oke. Mau. Oke, gue teriak nih. Diam.
Belum. Coba lebih kencang lagi. Ah. Ah! Gimana sekarang perasaan lo? Lo ngerasa lebih lega nggak? Dari dulu ya, Tir. Sejak kecil, gue nggak pernah tahu siapa orang tua kandung gue sebenarnya. Maksud gue, sebelum gue tahu kalau akhirnya, ya gue ini adalah adiknya Rizky. Dan hal itu sangat bikin gue sedih, Tirta. Jadi setiap gue ngerasa sedih, gue pasti selalu ke tempat ini. Gue selalu teriak untuk ngilangin semua rasa sedih gue. Dan semakin kenceng teriakan gue, rasa sedih gue juga semakin hilang. Iya sih. Lu bener juga. Sekarang coba deh Tirta, lo teriak lagi. Tapi lebih kenceng dari yang tadi. Lu nantangin. Iya. Oh, berarti yang teriaknya paling kenceng itu dia yang menang. Siapa takut? Iya, gue lah yang menang. Gue lah. Lihat dulu. Ayo Siapa kita duluan? coba. Apa barengan apa gue dulu? Barengan aja. Oke. Hitungan ketiga ya. 1, 3. Ah! Enggak. Gue barusan denger gue yang paling kenceng. Enggak gitu dong Tirta, pasti gue yang lebih. 1, 2, 3. Tuh, akhirnya gue ngikutin suara lu. Pokoknya gue yang paling kenceng. Ih, apa sih pegang-pegang gue nyari kesempatan banget deh. Lu nggak tahu terima kasih banget ya. Lu tuh barusan mau jatuh. Gue pegangin. Terima kasih dong harusnya. Mendingan gue jatuh Tirta daripada gue dipegang-pegang sama lo. Lu nyebelin banget ya. Tahu gitu gue juga nyesel. Ngapain gue bantuin lu barusan? Nih lu jatuh sana, lu gelundung sana lu. Iya udah, di sana deh. Gue juga udah males sama lo. Ah udah, jadi bete lagi nih. Mau cabut. Gue juga mau cabut. Lo ngikutin gue ya? Enggak, emang gue mau jalan pulang ke sana. Gitu kan? Kok lu ngapain ngikutin gue? Enggak, lo yang alasan. Lo mau ngikutin gue kan? Udah deh, udah lu diem dulu. Gue duluan jalan. Ya, awas lu sampai ngikutin gue. Di sana cepetan deh. Kenapa ya akhir-akhir ini gue ngerasa ada sesuatu yang berbeda tiap kali gue lagi sama dia. Ih, Feli. Ya ampun, gue mikir apa sih barusan? Enggak. Ih, gue gak akan suka Tirta. Enggak. Ih, amit-amit deh. Kok lo balik lagi sih? Di bawah sana jalannya buntu. Buntu. Als. Bagaimana mata saya, dokter? Atau saya masih bisa melihat lagi? Bapak tidak perlu khawatir. Bapak masih bisa melihat lagi. Asalkan Bapak mengikuti operasi cangkok kornea mata. Prosedurnya gimana ya, Dok? Yang pasti harus ada donornya terlebih dahulu. Tapi untuk mendapatkan donor itu harus antri. Tapi kalau Bapak berminat, sekarang Bapak bisa mendaftarkan diri sebagai waiting list. Berapa biayanya, dokter? Kurang lebih sekitar 20 juta rupiah. $20 juta. Ya udah kalau gitu sekarang daftarin aja, Dok. Iya, Pak. Siapa tahu Papa bisa dapat donor itu dengan cepat. Papa cangkok mata dan Papa bisa melihat lagi. Enggak perlu. Enggak usah daftar-daftar segala. Enggak perlu. Oh, Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Tidak usah. Papa kenapa sih, Pak? Pak Prabu? Pak. Pak, dokter, makasih banyak ya, Dok. Nanti saya hubungin lagi buat keputusannya. Permisi, Dok. Iya. Papa tunggu dulu dong, Pak. Pak Prabu. Pak, kok Bapak tadi nggak mau didaftarin buat donor mata? Kalian masih tanya kenapa? Kalian dengar sendiri kan tadi. Berapa biaya mencakok donor kornea mata itu? 20 juta rupiah. Saat ini, saya tidak punya uang.
Kalian tidak punya uang. Dulu 20 juta rupiah itu tidak ada artinya buat saya. Tapi sekarang, angka 20 juta yang kecil itu sangat besar sekali buat saya. Apalagi keadaan saya sekarang seperti ini. Sepeser pun saya tidak punya uang, tahu kalian? Maafin Zahira, Pak. Tapi Zahira nggak kepikiran sampai segitunya. 20 juta memang mahal banget. Tapi kan Bapak nggak sendirian. Ada aku, ada Zahira. Kita pasti bisa ngumpulin uang sebanyak itu, Pak. Kalian pikir saya akan sampai hati untuk membebankan hal ini semua kepada kalian? Tidak. Saya tidak mau kalian melakukan apa-apa lagi. Kenapa enggak, Pak? Zahira ini adalah anaknya Papa. Dan dari Zahira masih kecil sampai sekarang, Papa sudah membiarkan semua kebutuhan Zahira. Ya dan sekarang ini ya giliran Zahira untuk lakuin itu untuk Papa. Ya masa Zahira nggak boleh sih, Pak, ngebales semua kebaikan Papa? Iya, Pak, saya juga. Bapak udah banyak banget bantu saya kan, Pak? Jadi tolong dong, Pak, izinin saya buat nolong Bapak kali ini aja. Pak, sekarang saya memang nggak tahu caranya supaya dapetin uang sebanyak itu. Tapi pasti ada jalan kok, Pak. Kita kan bisa kerja. Ayo dong, Pak, yang penting Bapak semangat. Bapak pengen sembuh nggak? Bapak pengen kan bisa ngeliat lagi dan ngerawat tante ini? Ya kan? Iya, Pak. Ayolah, Pak. Papa nggak boleh menyerah kayak gini. Kita semua harus semangat. Kalau Papa itu pasti kan bisa ngeliat lagi. Papa ini cuma tidak mau menyusahkan kalian berdua. Papa nggak mau itu. Tentu aja enggak, Pak. Justru aku dan Amira pasti akan senang banget kalau kita tuh berguna untuk Papa. Iya, Pak. Tapi Bapak juga harus semangat. Ayo dong, Pak. Yang penting Bapak harus semangat. Semangat, Pak. Iya, Papa harus semangat, Pak. Iya, semangat. Terima kasih ya. Saya sayang kalian berdua. Kamu dari mana sih? Mama nggak perlu tahu. Mama tahu. Kamu pasti dari Erla. Kamu menceritakan semuanya ya kan? Kamu bilang sama dia kalau Mama menikah dengan Irfan. Benar begitu kan? Kalau iya emang kenapa? Kamu itu tolol sekali, Mesya. Itu sama saja kamu membongkar borok mama kamu sendiri. Dia tuh datang ke sini, ngomel-ngomel kayak orang gila, ngamuk-ngamuk kayak orang sinting. Apa-apaan sih kamu? Hah? Bilang aja kalau perlu kepada semua orang bahwa mama punya hubungan masa lalu sama dia. Sekalian sana. Baguslah. Emang aku pengen semua orang tahu kalau Mama itu emang nggak pernah bener cari laki-laki. Dulu anak buah Papa, Pak Erlanda. Dan sekarang bajingan yang bisanya cuma morotin Mama, Om Irfan. Aku mau tanya ya sama Mama. Mama itu bisa nggak sih cari laki-laki yang bener? Kamu benar-benar kurang ajar, Mesya. Kamu kurang ajar! Mama tampar aku? Biar kamu puas. Dasar anak kurang ajar, penghasut, anak brengsek kamu tuh. Mama tampar aku atas kesalahan yang udah Mama perbuat. Aku benci sama Mama. Aku benci sama Mama. Mesya, Mesya, Mesya! Mesya, kamu apaan sih kamu? Hah? Ngapain barang-barang kamu dikemas begini? Mau ngapain? Kamu mau kemana, Mesya? Udah Mama, aku mau pergi dari rumah ini. Aku udah gak bisa lagi tinggal sama Mama. Mama tuh sekarang udah beda. Mesya,